Selamat datang di Gitens Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas film yang berjudul My Brilliant Life, atau dikenal juga sebagai My Palpitating Life, adalah film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Lee Jae-yong. Film ini diadaptasi dari novel My Palpitating Life karya Kim Ae-ran. Dengan durasi 119 menit, film ini bukan hanya sekadar drama keluarga yang menguras air mata, tetapi juga menghadirkan pesan tentang rasa syukur dan makna kehidupan. Berbeda dengan kisah klise tentang penderita penyakit langka yang mendapat keberuntungan besar, film ini lebih fokus pada perjuangan dan kehidupan sehari-hari karakter utamanya. Dibintangi oleh Kang Dong-won sebagai Han Da-esu dan Song Hye-kyo sebagai Mira, film ini mengisahkan perjalanan emosional pasangan muda dalam membesarkan anak mereka, Han Ah-reum yang dibintangi oleh aktor muda Jo Sung-mok, yang mengalami penyakit langka progeria, yang merupakan kelainan genetika yang membuat pengidapnya akan terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya dan mengancam nyawa. Selain itu, film ini juga dibintangi oleh Cha Eun-woo dan Tatiso Girl Generation sebagai figuran. Lalu, bagaimana kisah Ah-reum dalam menjalani hidupnya yang singkat namun penuh makna? Mari kita simak cerita lengkapnya. 소아병동으로 가는 거냐, 노인병동으로 가는 거냐? Cerita dimulai dengan kisah pertemuan dua remaja 17 tahun, Mira dan Da-esu. Mira adalah seorang gadis yang dikenal canggung, kasar, dan bermulut pedas. Sedangkan Da-esu adalah anak laki-laki yang terkenal nakal dan sering berulah di sekolah. Meski sifat mereka bertolak belakang, keduanya saling tertarik dan menjalin hubungan. Namun, hubungan mereka berujung pada kehamilan di usia muda. Kehamilan ini tentu menjadi kejutan besar bagi mereka, terutama bagi keluarga mereka yang tidak menyangka anak-anak mereka harus menghadapi tanggung jawab besar di usia remaja. Ayah Da-esu yang kesal karena anaknya menghamili seorang wanita di usia muda, memarahi Da-esu dan membuat Da-esu melarikan diri dari rumah. Meski awalnya penuh kebingungan, Mira dan Da-esu akhirnya memutuskan untuk bertanggung jawab atas anak mereka. Mereka memberi nama bayi laki-laki mereka Han Ah-reum, yang berarti indah dalam bahasa Korea. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Ah-reum didiagnosis menderita progeria, sebuah penyakit genetik langka yang menyebabkan tubuhnya menua lebih cepat dari usianya. Di dalam film ini dikisahkan Ah-reum yang masih berusia 16 tahun, namun fisik dan kesehatannya sudah seperti kakek-kakek berusia 80 tahun. Da-esu dan Mira bukan berasal dari keluarga kaya raya. Da-esu adalah seorang supir taksi, sedangkan Mira hanya bekerja di sebuah perusahaan laundry. Kehidupan mereka jauh dari kata mewah. Mereka butuh biaya yang besar untuk biaya pengobatan Ah-reum. Suatu hari, Ah-reum mengikuti sebuah program televisi yang mengisahkan tentang kehidupannya. Sejak acara itu disiarkan di penjuru Korea, banyak orang yang mengetahui kondisi Ah-reum. Ah-reum pun menjadi tenar. Ada yang merasa iba dengan kondisi Ah-reum, namun tak sedikit orang yang merasa jijik jika bertemu Ah-reum. Satu-satunya teman yang dia miliki adalah Paman Jang, seorang pria tua yang tinggal bersama ayahnya yang sedang sakit. Ah-reum sendiri sebenarnya adalah anak yang aktif dan pintar. Dia selalu senang jika ikut bekerja dengan ayahnya. Melihat dunia luar adalah salah satu cara Ah-reum agar tetap bertahan hidup di tengah cemooh orang-orang yang menghinanya. Demi mengisi kesehariannya, Ah-reum membuat sebuah cerita berdasarkan kisah kedua orang tuanya bertemu. Semakin berjalannya waktu, kondisi Ah-reum pun semakin memburuk. Dia harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Berkat penayangan acara televisi yang dibintanginya, banyak orang-orang yang menyumbang dana untuk kesembuhan Ah-reum. Karena tingginya rating dari acara televisi yang dibintangi Ah-reum, dia pun seperti dimanfaatkan oleh pihak produser. Produser menginginkan kisah Ah-reum untuk difilmkan. Dan hal ini membuat orang tua Ah-reum kesal. Selama di rumah sakit, Ah-reum memiliki teman pena bernama Suha. Suha mengirimkan email pertama kali ke Ah-reum dan mengajaknya berteman. Cukup lama mereka bertukar pesan, tanpa Ah-reum ketahui wujud Suha seperti apa. Sampai pada akhirnya, Suha tidak pernah mengirimkan pesan lagi untuk Ah-reum. Suatu hari, karena merasa bosan di rumah sakit, Ah-reum mengajak ayahnya pergi keluar untuk melihat bintang. Di padang rumput yang besar, hanya ada Ah-reum dan ayahnya, Da-esu, mereka melihat bintang jatuh. Dan saat itu juga Ah-reum membuat permintaan. Dia menginginkan adik baru di keluarganya untuk menghapus luka kedua orang tuanya. Malam itu, penglihatan Ah-reum menurun drastis.
Tiba-tiba saja dia tidak bisa melihat. Dan setelah diperiksa oleh dokter, penyakit Ah-reum sudah menyerang retina matanya. Kisah hubungan ayah dan anak di film ini tidak hanya dikisahkan melalui Ah-reum dan Dae-soo, tapi juga diceritakan hubungan Dae-soo dan ayahnya yang tidak baik sejak perginya Dae-soo dari rumah. Ah-reum selalu bilang ke Dae-soo kalau dia ingin menjadi seorang ayah. Ah-reum ingin merasakan derita Dae-soo yang memiliki anak seperti dirinya. Dari situ Dae-soo merasa merindukan sosok ayah. Bagaimanapun, dia bisa menjadi seorang ayah seperti sekarang berkat ayahnya yang mendidik dia dengan benar. Dae-soo pun memutuskan pulang ke rumah ayahnya. Setelah bertemu dengan ayahnya, Dae-soo sedih melihat kondisi ayahnya yang kurus. Dan yang membuat Dae-soo semakin sedih dan menyesal adalah, ayahnya ternyata juga ikut menyumbang dana untuk Ah-reum. Sejak pertemuan malam itu, hubungan mereka pun kembali membaik. Dari hari ke hari, keadaan Ah-reum semakin memburuk. Di saat Ah-reum hanya bisa berbaring, dia bercerita kepada ayahnya, bahwa ia merasa beruntung karena memiliki orang tua yang rela melakukan apa saja untuk membesarkannya. Dan dia juga berpesan kepada ayahnya, untuk menyampaikan salam terakhirnya untuk sahabat penanya, Suha. Melihat kondisi Ah-reum yang semakin parah, Dae-soo memutuskan untuk merawat Ah-reum di rumah. Ia ingin hari-hari terakhir Ah-reum dihabiskan di rumah mereka dan bertiga saja. Malam itu adalah malam tahun baru. Ah-reum ingin sekali mendengar lonceng tengah kota dibunyikan pada jam 12 malam. Di perjalanan menuju kota, Ah-reum menidurkan dirinya di paha Mira, ibunya. Dan Ah-reum berkata untuk menyampaikan pesan kepada calon adiknya bahwa kakaknya pernah menyapanya melalui perut ibunya. Hal ini membuat Dae-soo dan Mira terkejut, karena ternyata Ah-reum mengetahui bahwa ibunya sedang hamil adiknya. Kemudian, Ah-reum meminta Mira untuk membacakan sesuatu yang sudah ia siapkan, yaitu cerita Dae-soo dan Mira saat berumur 17 tahun. Mira pun membacakan karya anaknya tersebut dengan isak tangis. Ah-reum pun pergi untuk selamanya setelah Mira membacakan akhir dari cerita Ah-reum. Adegan terakhir dalam film ini memperlihatkan wawancara terakhir Ah-reum dalam acara televisinya, di mana Ah-reum mengucapkan selamat tinggal kepada sang produser. Itulah cerita singkat dari film ini. Alur dalam film ini mungkin terasa lambat. Namun, dengan begitu penonton bisa menangkap detail pesan yang digambarkan dalam adegan-adegan di dalamnya. Kehangatan hubungan Ah-reum dan orang tuanya, serta perjalanan mengharukan Ah-reum yang berjuang melawan penyakit langkanya. Ada pula tingkah konyol dan kekanak-kanakan dari orang tua Ah-reum yang membuat penonton kembali tersadar bahwa ayah dan ibu Ah-reum memang masing muda. Di saat seperti itu Ah-reum tampil sebagai penengah mereka. Dengan akting emosional dari Kang Dong-won dan Song Hye-kyo serta alur yang penuh dengan momen haru dan tawa, My Brilliant Life berhasil menyentuh hati banyak penonton. Bagi yang belum menonton, film ini adalah pilihan yang tepat bagi pecinta drama keluarga yang menyentuh dan inspiratif. Sekian review video kali ini, terima kasih sudah menonton. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.